warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya, Bu Atik, dalam materi mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini mengenai lambang unsur dan rumus kimia. Sebelum kalian belajar lambang unsur, terlebih dahulu harus tahu tentang apa itu unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Anak-anak, di alam ini unsur itu jumlahnya banyak sekali. Contoh, ada unsur besi, ada emas, ada perak, oksigen, dan masih banyak lagi, bahkan lebih dari 100 unsur. Nah, karena banyaknya unsur yang ada di alam ini, tentunya kita akan sulit untuk mengingat nama-nama unsur tersebut. Lalu, bagaimana supaya kita mudah untuk mengenal unsur yang jumlahnya banyak itu? Nah, maka muncullah cara untuk menuliskan lambang unsur. Bagaimana penulisan lambang unsur itu? Ya, sejak zaman dahulu, para ahli kimia itu telah berusaha untuk memberikan lambang bagi unsur-unsur yang telah ditemukan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka penulisan lambang unsur juga mengalami perkembangan. Sehingga sampai sekarang, lambang unsur yang digunakan yaitu lambang unsur yang dibuat atau yang diciptakan oleh John Jacob Berzelius. Penulisan lambang atom yang diajukan oleh Berzelius itu menggunakan huruf abjad sehingga mudah diingat dan mudah dituliskan. Berikut lambang unsur menurut Berzelius. Cara penulisannya, yang pertama, suatu unsur dilambangkan dengan satu huruf yang diambil dari huruf awal nama Latin unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf kapital. Cara yang kedua, jika terdapat dua atau lebih unsur yang memiliki huruf awal nama Latinnya yang sama, maka penulisan lambang unsur dapat dibedakan dengan menambahkan satu huruf yang berkaitan dengan nama Latin unsur tersebut dan dituliskan dengan huruf kecil. Nah, contoh berikut bisa lebih jelas. Misalnya di sini nama unsurnya ada nama Indonesia, ada nama Latin, berikut lambang unsurnya. Yang pertama, nama Indonesianya hidrogen, nama Latinnya hidrogen, lambang unsurnya H besar. Berikut nitrogen, nama Latinnya nitrogen, lambang unsurnya N besar. Kemudian karbon, simbolnya C. Kenapa tidak K? Nah, karena nama Latinnya karbon itu pakai huruf C. Jadi nama awalnya C. Maka lambang unsur karbon dituliskan dengan huruf C. Contoh berikut, aluminium. Nama Latinnya juga aluminium. Kemudian contoh berikutnya argon,
Contoh berikutnya aurum, nama Indonesianya emas. Kalau kalian perhatikan, aluminium, argon, aurum itu sama-sama punya huruf awal A. Makanya diberikan huruf berikutnya. Aluminium AL, A besar, L kecil. Argon, A besar, G kecil. Kemudian aurum, A besar, O kecil. Nah, seperti itu cara penulisan lambang unsur. Dan masih banyak lagi anak-anak, tolong kamu pelajari ya. Berikutnya, setelah kalian mengenal lambang unsur, kita akan lanjut ke rumus kimia. Apa itu rumus kimia? Rumus kimia merupakan kumpulan lambang unsur dengan aturan tertentu. Rumus kimia zat juga menyatakan jenis dan jumlah relatif atom unsur yang terdapat dalam zat tersebut. Contoh berikut. Di sini nama unsur asam sulfat. Rumus kimianya H2SO4. Lalu berapa jumlah masing-masing atom dalam H2SO4? Di sini atom H-nya ada 2. Kemudian atom S-nya 1. Atom O-nya 4. H2SO4. H-nya 2, S-nya di sini 1, O-nya 4. Kalau 1 tidak perlu dituliskan. H2SO4. Contoh berikut, asam sulfat. Rumus kimianya CH3COOH. Jumlah masing-masing atomnya 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Contoh berikut, glukosa. Rumus kimianya C6H12O6. Jumlah atomnya 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Berikut pupuk urea. Pupuk urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Jumlah atom masing-masing dalam urea 1 atom C, 1 atom O, 2 atom N, dan 4 atom H. Gimana anak-anak? Jelas ya? Nah, berikutnya anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya berikut, perlu ibu ingatkan, ikuti terus pembelajaran ini karena ada kuis yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya, untuk rumus kimia, secara garis besar dibedakan ada rumus molekul dan ada rumus empiris. Nah, apa itu rumus empiris? Apa itu rumus molekul? Rumus empiris itu merupakan rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom penyusun senyawa. Sedangkan rumus molekul, rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk senyawa. Contoh, di sini bagaimana menentukan rumus empiris dari suatu senyawa. Contoh di sini, glukosa. Rumus molekulnya C6H12O6. Rumus empirisnya bagaimana? Di sini kalian lihat. Kalau rumus sederhana berarti
dari rumus molekul ini dibagi dengan angka berapa yang sama, yang paling menghasilkan angka yang sederhana. Di sini C6, H12O6. Kalau kalian lihat, di sini bisa dibagi 6 semuanya. Sehingga rumus empirisnya menjadi CH2O. Demikian juga untuk butana. Butana itu rumus molekulnya C4H10. Kalau disederhanakan, ini bisa dibagi berapa? Kalau dibagi 4, 10-nya tidak bisa. Berarti ini sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga C2H5. Ini rumus empiris dari butana. Berikut asam nitrat. Rumus molekulnya HNO3. Rumus empirisnya bagaimana? Kalau kalian lihat, HNO3 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti rumus empiris sama dengan rumus molekulnya. Rumus molekulnya HNO3, rumus empirisnya juga HNO3. Berikutnya air. Rumus molekulnya H2O. Rumus empirisnya juga H2O. Jadi anak-anak, rumus molekul itu mungkin juga sama dengan rumus empirisnya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Selanjutnya kalian kerjakan kuis berikut. Kamu buka link berikut ya. Ya, saya kira saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan kuis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.